Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratsqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmah, berkah, inayah dan hidayah kepada kita bersama. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berkumpul dalam rangka berubudiyah kepadanya. Salawat beriringan salam kita doakan semoga dilimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai uswah dan qudwah dalam hidup dan kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat sedang jaman tarawih yang dirahmati Allah. Sebagai perkenalan singkat kami, karena memang di jadwal tidak ada nama ustaz dan markos di masjid kita yang kita cinta ini pada malam ini, jadi kami dihubungi dan kebetulan bisa. Jadi saya tinggal di Steba, dekat dari sini. Dan sehari-hari sebagai dosen di UIN Muhammadiyah Padang dan sekarang sebagai ketua jurusan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan kebetulan sekarang sedang sibuk-sibuk nulis. Mudah-mudahan doa dari Bapak Ibu semua bisa segera selesai rampung untuk gelar doktornya, dan doa kita bersama mudah-mudahan berkah. Baik, kita mulai dari sebuah pertanyaan. Kita peringatan nuzul Quran itu selalu 17 Ramadan. Tetapi kalau kita lihat sejarah, Al-Quran itu tidak turun 17 Ramadan, tapi dikatakan di dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu terjadi pada al-ashrul akhir min Ramadan. Jadi 10 hari terakhir dari Ramadan. Sekarang kita baru 17 Ramadan. Jadi di dalam kajian tafsir ada dua hal yang ditandai oleh ulama tafsir. Ada dua kata. Yang pertama tanzil, yang kedua adalah nuzul atau inzal. Di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau bahasa Indonesianya sama saja. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Di dalam ayat yang lain, Syahru Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran, masih dipakai kata-kata anzala dalam bentuk majhulnya unzila. Di dalam ayat yang lain adalah wallazi nazzala alaikumul kitab. Jadi diturunkan dalam bentuk kata nazzala. Sesungguhnya ini beda. Jadi bahasa Arab itu beda. Kalau anzala itu artinya turun sekaligus, jumlah atau wahidah. Sedangkan kata nazzala itu turun tadarrujan al-munajjam, turunnya secara berangsur-angsur. Lalu bagaimana di dalam Al-Quran itu dua? Berarti kan kontradiktif. Satu ayat mengatakan Al-Quran diturunkan sekaligus,
Nah, dalam sejarah kita tahu Al-Quran itu tidak turun secara sekaligus. Maka ulama tafsir mengatakan Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus minas sama'i dunya ila baitil izzah. Jadi Al-Quran itu diturunkan sekaligus dari langit dunia ke baitul izzah, yang kita sebut dengan Arsy. Kemudian nuzuluhu munajjaman hasbal waqa'iyah wal hawadis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Baitul Izzah itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, yang kita sebut dengan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Lalu apa rahasianya Al-Quran diturun secara berangsur-angsur? Kenapa tidak sekaligus saja? Kenapa harus hasbal waqa'i awal hawadis ya? Ada kejadian dulu turun ayat, ada peristiwa dulu turun ayat. Kenapa harus demikian? Ada hikmah. Di antara hikmahnya itu adalah tasbih fuadun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengokohkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan dakwah. Jadi kan Nabi Muhammad itu dalam menyampaikan dakwah itu kan banyak halangan, banyak rintangan. Ya, jadi sesekali disapa oleh Al-Quran, diturunkan oleh Allah wahyu kan jadi semangat lagi. Contoh, ada seorang tokoh Quraisy, Abu Lahab. Mungkin kita kenal sekali Abu Lahab. Hafal ya. Dapat syada Abillah bin Wahab. Abu Lahab itu pamannya, kakak kandung dari ayah beliau. Tapi beliau ini orang yang sangat serius dalam menentang kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Waktu itu kan Nabi di Makkah itu masih melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, tapi orang sudah tahu. Akhirnya dia temui Nabi, Nabi Muhammad, bagaimana kalau seandainya saya kumpulkan seluruh penduduk Quraisy dan kau sampaikan apa yang kau sampaikan di sana. Nah, ini kan tujuannya baik, tapi sebetulnya ada udang di bawah. Ada hal yang terselubung di rencana Abu Lahab. Akhirnya ketika itu berkumpullah orang di bukit, dikumpulkan di tanah lapang itu. Kemudian disuruhlah Nabi Muhammad mengatakan sesuatu. Apa yang mau sampaikan. Tapi waktu itu Nabi tidak bisa menyampaikan apa-apa. Jadi Nabi hanya diam, akhirnya orang pulang satu-satu. Nabi juga pulang, diskusi dengan istri beliau, Khadijah. Bagaimana? Sampai akhirnya Rasulullah ketika itu memuatkan hati. Baik, saya siap untuk menyampaikan risalah. Nah, akhirnya dia berjumpa lagi dengan Abu Lahab. Oke. Akhirnya berkumpullah mereka ketika itu di sebuah tempat. Kemudian Abu Lahab ketika itu perintahkan, wahai Muhammad, kalau kau ingin menyampaikan sesuatu silakan. Maka Nabi ketika itu mengatakan kepada penduduk Quraisy ketika itu, dia berkata seperti ini. Lau akhbartukum anna al-khayla bisafi hadzal jabal akuntum musaddiqin. Wahai penduduk Quraisy semuanya, kalau saja aku beritakan kepada kamu bahwasanya ada pasukan berkuda yang mengepung kita, ingin membunuh kita dan berperang melawan kita, akuntum musaddiqin. Apakah kalian akan percaya? Mereka semua serempak jawab, "Bala, ma jarabna alaika kadziban." Tentu saja kami percaya wahai Muhammad. Kenapa? Karena kami tidak pernah melihat engkau berbohong walau sekalipun. Baiklah, katanya. Kemudian beliau sampaikan, inni nazirun lakum baina yaday azabin syadid. Sesungguhnya aku adalah seorang nabi, sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang memberitakan dan menginformasikan kepada kalian tentang datangnya hari kiamat di akhirat kelak. Terus
Disinilah Abu Lahab ambil posisi. Dia berdiri. Tabban laka Muhammad, tabban laka Muhammad, tabban laka Muhammad. Celakalah engkau Muhammad, celakalah engkau Muhammad. Akhirnya seluruh kafir Quraisy berkumpul mengolok Nabi. Nabi sedih. Ketika beliau dalam kesedihan itu, maka ketika itu turunlah ayat yang kita kenal dengan surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ila akhir ayat. Jadi turunnya ayat ini itu Allah menginformasikan siapa sebetulnya Abu Lahab, siapa istri Abu Lahab, siapa keluarga Abu Lahab, apa saja perangai Abu Lahab, dan bagaimana sedihnya Nabi ketika dipermainkan oleh Abu Lahab. Nah, jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz, Abu Lahab kenapa? Aku menyuruh Abu Lahab balik. Jawabannya simpel. Abu Lahab itu sudah mati. Istrinya itu Ummu Jamil sudah mati. Tapi orang seperti Abu Lahab akan tetap ada. Orang seperti Ummu Jamil itu akan ada dimanapun, di komunitas apapun, di perkantoran apapun. Ya ada Muhammad, ada juga Abu Jahal di situ, ada juga Abu Lahab di situ. Nah, jadi kita akan dalam organisasi, dalam bermasyarakat, ya orang-orang seperti Abu Lahab itu akan tetap ada. Bapak Ibu yang kami muliakan. Lalu apa lagi gunanya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Yang pertama tadi adalah tasbih alin Nabi SAW, mengokohkan hati Nabi. Jadi ada masalah turun ayat, ada masalah turun ayat. Aisyah difitnah turun ayat. Jadi Nabi buat kokoh, menjadi kokoh. Yang kedua adalah at-tahaddi wal i'jaz. Al-Quran memberikan tantangan kepada manusia dan jin, bahwasanya dia betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ditantang oleh Al-Quran itu bukan hanya manusia, tapi jin juga. Karena ditantang ya masyaallah jin wal ins. Wahai sekalian jin dan manusia, ditantang oleh Al-Quran. Bagaimana cara Al-Quran menentang? Kalau dia nggak percaya dengan Al-Quran, coba faktu bimislihi, coba buka, buat Al-Quran ini. Kalau ada orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, coba bikin 30 juz, faktu bimislihi. Sampai sekarang tidak satu pun jin dan manusia yang bisa mendatangkan Al-Quran. Karena tidak ada Al-Quran menurunkan tandingannya. Faktu bi asyri suwarin minhu. Gak bisa 30 juz, oke, 10 surat saja. Gak ada juga sampai sekarang siapa yang bisa buat 10 surat. Karena gak ada yang bisa mendatangkan 10 surat, maka tantangan itu direndahkan kembali menjadi faktu bi suratin misli. Datangkan 1 surat saja. Sampai sekarang tidak satu pun yang mendatangkan 1 surat. 1 surat paling sedikit ayatnya adalah 3 ayat. Coba pikir, 3 ayat saja. Enggak satu pun jin dan manusia yang bisa menandingi Al-Quran itu. Akhirnya tantangan keempat, faktu bisuratin min misli. Datangkan 1 surat yang enggak mirip, yang enggak sebanding, yang enggak mendekati. Kalau 1 surat yang sebanding dengan Al-Quran tidak mampu, oke. Datangkan 1 surat yang agak mirip atau sebanding. Dan tidak ada yang mampu. Yang mencoba ada, namanya adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Dia bikin ayat kata, ad-dibdab, mad-dibdab, wa ma adraka mad-dibdab. Wahai kata, tahukah kamu apa itu kata? Orang ketawa, masa kata jadi ayat kan gitu? Lucu jadinya kan? Dia niatnya mau menandingi Al-Quran. Ad-dibdab, wahai kata. Mad-dibdab, apa itu kata? Wa ma adraka mad-dibdab. Tahukah kamu apa itu kata? Orang ketawa dengannya. Masa kata yang jadi ayat kan gitu? Jadi itu yang pernah dicoba oleh Musailamah Al-Kadzdzab ketika itu. Dan tidak satu pun selain Musailamah Al-Kadzdzab yang berhasil ya. Walaupun Musailamah Al-Kadzdzab itu akhirnya membuka celah dia sendiri, bahwasanya dia memang pembohong, sehingga diberi gelar adalah Al-Kadzdzab, sang pembohong. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi karena waktunya singkat, ya kita simpel-simpel saja. Kalau bicara soal i'jaz Al-Quran, ini mata kuliah ini biasanya NMSKS ya,
Ada ijaz lugawi, ikhbari, tasyri'i sama ilmi. Kita simpel-simpel saja. Jadi Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Yang pertama adalah tasbih fuadin Nabi, yang kedua tahaddi, memberikan tantangan, yang kedua adalah al-i'jaz, melemahkan lawan-lawan. Bagaimana cara Al-Quran melemahkan lawan-lawannya? Al-Quran itu kan penuh dengan mukjizat. Jadi amrun khariqun lil ada, maqulun bit tahaddi, salimun anil mu'aradah. Itu yang disebut dengan mukjizat. Yaitu Al-Quran itu adalah hal yang luar biasa. Maqulun bit tahaddi. Al-Quran luar biasa itu tidak hanya hebat sini, tapi dia tantang jin dan manusia untuk menantang kehebatannya. Salimun anil mu'aradah, dan semuanya dikalahkan. Ada menurut ulama beberapa ijaz Al-Quran. Yang pertama disebut dengan ijaz lughawi dari segi bahasa atau kemujizatan Al-Quran dari segi bahasa. Yang kedua disebut dengan ijaz ikhbari wa tasyri'i, kemujizatan dari segi informasi dan syariat. Dan yang ketiga itu adalah ijaz ilmi, ijaz dalam bentuk isyarat-isyarat ilmiah. Kita tahu contohnya kata Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dihitung oleh ulama tafsir. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Kata al-ismu yang berarti nama itu terulang di dalam Al-Quran juga sebanyak 19 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ismu terulang di dalam Al-Quran sebanyak 19 kali. Ini menandakan Al-Quran itu hebat dari ijaz lughawi. Kemudian Allah, Bismillah. Kata Allah di dalam Al-Quran itu terulang sebanyak 2698, berarti 142 dikali 19, masih kelipatan 19. Ar-Rahman. Kata Ar-Rahman di dalam Al-Quran itu terulang sebanyak 57 kali, berarti 3 dikali 19, masih kelipatan 19. Kemudian Ar-Rahim itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak 114 kali, berarti 6 dikali 19. Nah, jadi seimbang Al-Quran itu. Jadi kalau seandainya Al-Quran itu adalah seperti yang ditudingkan oleh orang-orang kafir, bahwasanya dia mengatakan am yaquluna qara'ah. Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah ciptaan Muhammad. Mustahil Nabi bisa menciptakan hal seperti itu. Ada juga di dalam Al-Quran kata al-maut, hidup, kata al-haya, berarti mati, hidup, mati, al-maut, mati, al-haya, hidup. Itu jumlahnya seimbang di dalam Al-Quran. Sama-sama terulang sebanyak 145 kali. Al-haya, hidup, al-maut, mati, itu terulang dalam Al-Quran sebanyak 145 kali. Jumlahnya sama, antara sinonim dan antonim, jadi seperti itu. Ada juga an-nafmu wal fasad. An-nafmu itu manfaat, al-fasad itu kerusakan. Itu sama-sama terulang di dalam Al-Quran sejumlah 50 kali. Nah, itu contoh ijaz lughawi dalam Al-Quran. Kita simpel saja, tidak banyak kita contohkan. Yang kedua, ijaz Al-Quran itu adalah ijaz ikhbari, informasi. Ada di dalam Al-Quran bicara soal kaum Ad. Kaum Ad ini memiliki sebuah kota yang disebut dengan kota Iram. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan Iram zatil iman. Kota Iram itu memiliki bangunan yang sangat tinggi. Jadi bangunan-bangunan tinggi itu sudah ada dari zaman dahulu. Tapi informasi ini kan tertimbun, nggak tahu orang. Akhirnya di tahun 1834 biasanya. Tahun 1992 ada seorang bernama arkeolog bernama Nicholas Clem. Dia menemukan di gurun Arabia Selatan, yaitu sebuah bekas kota tertimbun di dalam padang pasir sedalam 183
3 meter. Ditemukan bangunan segi 8. Dan setelah diteliti, itu adalah bekas kota Irak. Berarti kalau Al-Quran dongeng kan ini tidak akan terjadi, tapi betul ternyata terjadi. Kemudian di gurun Arabia Selatan juga, di kota Aden ya, dekat Yaman, itu ditemukan tulisan Arab lama. Tulisan Arab lama itu Himate, bahasanya bahasa Himate. Ditemukan dalam sebuah lemper emas, nahkumu bihukmi Hud, kami berhukum menggunakan hukum Hud, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Nah, ini adalah informasi-informasi di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, nah itu yang diantara ijaz ikhbari. Ada lagi namanya ijaz ilmiah. Ini yang sekarang sangat getol ya. Kalau di kampus sekarang ada mata kuliah baru namanya Al-Quran dan Sains. Ini sebuah informasi saja. Kita mungkin banyak selama ini kan berputar Al-Quran itu dengan ayat-ayat hukum, ayat ibadah, fikih. Ayat fikih dalam Al-Quran itu cuma berjumlah sekitar 200-an ayat. Padahal ayat Al-Quran itu semuanya berjumlah 6.236. Nah, kalau ada yang mengatakan 6.666, sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana cara menghitungnya. Jadi kami yang menghitungnya dan juga dari kesepakatan Lajnah Pentasiat Mushaf Al-Quran dan juga Asosiasi Al-Quran dan Tafsir se-Indonesia, itu jumlah ayat dalam Quran itu cuma 6.236. Ayat hukum itu cuma sekitar 200-an ayat. Tetapi ayat yang bicara sains itu ada sekitar 800-an. Selama ini kita sibuk dengan ayat hukum, ayat ibadah, tapi